Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. ketemu lagi di Learning by Fasting, ini udah episode 4 berarti. Episode 4. Alhamdulillah. Kita udah bahas yang serem-serem. Udah bahas yang serem-serem, Yang Dajjal, indie. lanjut kiamat. Indie-indie. Indie. Nah, saya masih mau lanjut indie buat Indie episode juga. ini. Oke. Kalau kemarin kita bahas nabi-nabi yang indie, Hmm. sekarang saya mau balas malaikat-malaikat yang indie. Wih, yang rekaman sendirian lagi. Yang rekaman sendirian dulu lucu banget. Karena sebenarnya malaikat kan di luar yang kita Ya. pelajari kan Ya. banyak kan. Malaikat Malaikat, kan betul. banyak banget jumlahnya. Ada balik lagi mungkin kata yang lebih tepat malaikat minor. Malaikat Karena minor. maksudnya indie itu adalah self publish ya. Iya. Artinya yang biasanya tidak label-label besar lah. Iya biasa gitu Kalau seniman label-label musisi. besar kan misalnya kayak Jibril. Itu Jibril. label besar tuh. Apalagi Mikail. Iya, Lalu kemudian Israfil, Israel. Terus Munkar Nakir, Rokib Atid, Rokib Atid, Ridwan Malik, Ridwan Malik. dan siapa lagi ya? Kita kayak ujian SD nih. doang deh. Kayak ujian SD kita ya. Munkar nakir Rokib Atid. Ya, kalau nanti kita ingat kita sampein lah Iya. ya. Oke. Jadi gini, pertama-tama kita harus kasih tahu dulu, kita kembali disclaimer ya. Pertama yang kita sampaikan mungkin bisa jadi salah, bisa jadi benar. Iya. Dan kalaupun yang kita sampaikan salah, kita sangat senang sekali kalau ada orang mengoreksinya. Iya. Dan tentu saja itu adalah namanya kultur untuk diskusi yang sangat sehat. Iya, benar. Yang meningkatkan dia dapat ilmu, kita dapat ilmu. Iya. Nah, yang kedua adalah karena kita bahas sesuatu yang goib. Karena iman kepada malaikat itu adalah sesuatu yang goib. Pertanyaan pertama yang sering aku sampaikan adalah kalau Allah Maha Berkuasa, kenapa dia harus pakai malaikat? Gitu kan ya. Jawabannya sederhana sih. Karena justru kalau misalnya dia berkuasa, ya harusnya kekuasaan tuh harus banyak pembantunya. Iya. Gitu, kayak kerajaan masa nggak ada pembantunya. Iya. Nah, pembantunya Allah itu adalah para malaikat. Iya. Dan artinya kita jadi ngerti nih bahwa perkara-perkara goib berarti kita cuma bisa ngomong tentang malaikat nih kalau ada apa namanya referensinya. Oke, contohnya misalnya ya. Kalau kita bicara nama malaikat, kalau orang-orang umum ya pasti kenalnya ini. Ini terkenal banget sih ini. Iya. Ini patung ada di Roma. Michelangelo. Yang bikin. Bukan. Apa? Patung Michelangelo. Namanya Michelangelo. Iya, jadi Michelangelo artinya malaikat Michael. Malaikat Mikael. Nah, malaikat Mikael ini ceritanya dia lagi menghunus pedang untuk mengakhiri wabah di tahun sekitar 590-an. Yang lu bahas. Oke. Apa namanya? Tahun terburuk dalam sejarah manusia. 536 ya. 536. 536 lalu kemudian kita tahu bahwa itu gagal panennya parah banget dan akhirnya menuju pada wabah karena makanan orang-orang banyak mati dan parahnya apa tau nggak? Itu bukan hanya masalah makanan loh, tapi masalah sosial politik. Iya. Jadi yang menyebabkan peradaban itu crumbling dan menjadi sebuah tempat bersemi yang sangat tepat untuk peradaban baru, itu adalah Islam. Oke. Jadi sebenarnya 536 itu peradaban terburuk karena setelah itu lahir Nabi Muhammad. Iya. 570-an gitu Iya. kan ya. Nah, sehingga terus kemudian muncul. Nah, ini Michelangelo lagi menghunus pedang untuk menghabisi wabah. Dan ini jadi tempat sekarang untuk beristirahatnya Kaisar Hadrian. Oke. Jadi Kaisar Hadrian itu kan memilih tempat ini sebagai tempat beristirahatnya ya, atau makamnya lah kira-kira begitu. Nah, aku pengen kasih tahu dulu bahwasanya angel di dalam tradisi agama Samawi atau malaikat di dalam tradisi agama Samawi ini menempati posisi penting banget. Iya. Dan seringkali menjadi sebuah simbol atas harapan, simbol atas kekuatan, dan simbol akan ketuhanan. Iya. Jadi itu ada yang kita bisa lihat dulu. Kenapa bisa begitu? Karena gini. Karena di dalam tradisi agama Samawi kita meyakini adanya iblis, demons. Iya. Maka ketika ada demons, ada namanya lawan daripada Demons. dia, yaitu adalah angels. Maka ada demons, ada angels. Iya. Di tengah-tengahnya ada humans. Iya. Gitu kan ya. Kenapa dikatakan kita itu adalah manusia? Karena manusia itu tidak selalu salah seperti iblis dan tidak mungkin selalu benar seperti malaikat. Iya. Maka kita adalah makhluk yang bisa salah lalu taubat dan bisa benar lalu terus kemudian kita bersyukur. Iya. Gitu kan ya. Artinya itu adalah manusia. Jadi itulah yang dimaksud kalau di Indonesia sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Karena lu tuh bukan malaikat yang selalu Iya. benar dan bukan iblis yang selalu salah. Dan ternyata di dalam peradaban sama agama samawi ini ditempatkan juga. Maka di dalam beberapa kejadian-kejadian penting senantiasa tuh ada malaikat-malaikatnya tuh. Nah itu yang pertama tuh. Yang kedua, dalam tradisi agama samawi mereka meyakini bahwasanya setiap tempat, setiap tempat lah dan setiap hal itu pasti ada malaikatnya. Makanya contoh misalnya ketika di rumah kita mikir ada malaikat. Maka ketika kita masuk rumah walaupun kita sendirian kita mengucapkan assalamualaikum pada penghuni-penghuninya termasuk malaikat. Makanya dikatakan kalau seandainya ada anjing malaikat nggak mau masuk atau patung. Gitu kan ya. Itu penggambarannya ya. Atau terus kemudian kita meyakini bahwa kayak kita cerita tentang Nabi Idris kemarin. Bahwasanya Nabi Idris mendoakan malaikat penjaga matahari. Nah, atau kalau menariknya adalah kalau di Jepang itu udah kayak dalam tanda kutip ya, roh-roh yang di segala sesuatu kan. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau mungkin bagi kita adalah malaikat, mungkin bagi mereka roh. Karena mereka nggak kenal agama samawi. Iya, kalau mereka spirit kan. Spirit of ini, spirit of ini, betul. spirit of ini. Ada penunggunya lah. Iya, ada penunggunya. Nah, tapi kalau penunggu dalam arti yang syar'i itu adalah malaikat. Maka setiap hal itu adalah malaikatnya gitu kan ya. Dan kita meyakini bahwasanya malaikat-malaikatnya akhirnya beragam banget, banyak banget. Dan dalam tradisi agama samawi ini muncul dalam bentuk simbol-simbol. Nih, aku cerita nih dalam Kristen misalnya. Ini contoh penggambaran malaikat dalam Kristen. Apakah seperti ini? Jawabanku adalah mereka meyakini kalau aku jelas tidak. Karena balik lagi kalau di dalam Islam harus ada dalilnya. Harus ada referensinya. Ini contoh lagi. Ini malaikat namanya cherubim. Kalau di bahasa Indonesia namanya kerub. Cherubim itu kayak sering denger deh. Cherubim, beda dengan serafim. Nanti kita bahas itu serafim beda lagi. Cherubim ini misalnya dikatakan bahwasanya dulu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Bahasa kita Aden, Jannatul Aden. Taman kan jannah. Lu tahu artinya jannah itu apa? Jannah itu artinya taman, tapi lebih tepatnya bukan taman tapi kebun. Yang pohonnya sampai begini. Nah itu namanya adalah jannah. Jadi jannah itu literally adalah tempat yang pohonnya tajuknya saling menutupi. Saling bertemu. Itu namanya adalah jannah. Jadi tempat yang tertutup tajuk pohon itu jannah. Nah, Jannatul Eden atau Taman Eden di dalam pemahaman agama orang-orang Kristen itu terletak di Sungai Efrat dan Tigris. Jadi di Mesopotamia, bro. Literally di Mesopotamia mereka meyakini itu. Di dalam Alkitab, Efrat dan Tigris. Sekali lagi kalau salah benerin aja. Itu kan ya. Nah, artinya ketika mereka di sana, terus kemudian setelah mereka tinggal, dikisahkan di dalam kitab Kejadian, itu ada 2 pohon di Taman Eden. Semua boleh dimakan kecuali 2 pohon. 1, Tree of Knowledge. 2, Tree of Life. Tree of Knowledge ini berisi buah-buah tentang pengetahuan. Tree of Life berisi buah-buah untuk kehidupan. Maka setan datang kepada Hawa. Awalnya dia datang pada Adam gak mau untuk ikut. Dia datanglah pada Hawa menurut kitab Kejadian ya. Sekali aku gak nyeritain Al-Quran, aku mau ceritain cherubim ini. Nah setelah terus kemudian dia datang terus kemudian ke Hawa, dia bilang Hawa ini enak loh. Terus Hawa terpengaruh, lalu terus kemudian dia makan. Setelah dia makan, dia kasih pada suaminya Adam. Kalau nggak salah datangnya itu dalam bentuk ular kan? Datangnya dalam bentuk ular. Nah setelah dimakan, dan buahnya ini buah apa coba? Buah kuldi itu kan? Buah kuldi dalam bahasa kita. Oh iya kan kalau di kita. Kalau bahasa mereka apa kira-kira? Gue pernah baca. Kok lupa ya? Menariknya, ada yang berpendapat apel. Makanya nama Adam's Apple ya? Iya. Jakun. Adam's Apple, betul. Tahu nggak kenapa namanya apple? Ini tidak ada data resminya sih, karena Alkitab juga nggak bilang buah apa. Tapi digambarin apel pernah. Karena apel bahasa Latinnya adalah malus. Sedangkan maleus itu artinya adalah evil. Maka lu pernah nonton Maleficent? Pernah. Nah itu artinya Maleficent artinya evil. Nah artinya evil itu adalah kayak apple sama bahasanya evil dan apple dalam bahasa Latin. Nah maka terus kemudian itu dibilang. Yang kedua ada penggambaran seorang artis menggambarkan tuh buah tin. Buah tin tuh gimana ya? Buah ini kayak pohon ara, pohon cemara. Cemara, pohon beringin. Nah pohon ara, buah tin, fig. Lu tau nggak fig? Tuh nih saya kalau buah-buahan saya bodoh. Gue kurang suka flora soalnya, suka fauna. Yang banyak bijinya itu loh, buatin. Nah, jadi buatin. Oh ini buatin. Buatin. Nah, itu katanya adalah buatin yang dimakan. Tapi walau bisawab. Karena di dalam Islam Rasul pernah ditanya kayak apa sih buah-buahan surga? Rasul katakan seperti buatin tapi enggak ada bijinya. Nah, artinya itu ada pendapat buatin atau buah apapun lah. Tapi setelah dimakan
hal yang pertama mereka ketahui, mereka telanjang. Atau mereka dibukakan auratnya oleh iblis gara-gara makan buah itu. Maka setelah itu mereka jadi ngerti. Dan yang menariknya adalah, tau nggak gimana caranya Hawa digoda sama setan? Gimana? Hawa digoda begini. Kenapa kamu nggak mau makan? Enggak, aku nggak mau makan. Karena kata Tuhan kalau aku makan ini aku mati. Dia bilang enggak, Tuhanmu bohong. Kamu nggak bakal mati. Tapi justru kamu akan tahu sama seperti Tuhan. Karena Tuhan gak mau kamu punya pengetahuan seperti dia. Kamu dilarang makan. Namanya tipuan kan. Dia makan dan benar dia gak mati dan dia jadi punya pengetahuan. Dalam tafsiran mereka yang lain atau tafsiran orang Kristen yang lain adalah mereka jadi merasakan kematian. Awalnya abadi, gara-gara itu mereka bisa mati. Jadi bisa mati. Oke lah, apapun lah ya. Tapi yang jelas mereka sudah makan, maka tinggal satu pohon lagi yang belum dimakan. Pohon apa itu? Hidupan. Betul. Maka Tuhan bilang, maka usir orang-orang dari taman surga dan mereka ditempatkan dunia untuk dihukum di sana sampai waktu mereka ditentukan mereka dapat hukuman, yang laki-laki bekerja keras, yang perempuan hamil sampai melahirkan. Itu hukuman buat mereka. Lalu kemudian jangan sampai mereka ngambil dari buah dari pohon ini lagi. Karena kalau mereka ngambil dari buah daripada pohon ini lagi, mereka jadi seperti kita, gak mati. Jadi abadi. Dari sini muncul cerita mitologi tentang elixir. Elixir, kalau yang di game-game tuh yang buat nambah nyawa. Betul. Dari sini. Philosopher's Stone. Iya. Nah, itu dapatnya dari pohon abadi ini. Pohon abadi. Sampai sekarang orang nyari Tree of Life. Sampai sekarang. Katanya yang dapat itu apa namanya? Nicholas Flamel. The Alchemist. Tuh ya, Alchemist. Katanya dia hidup abadi. Iya. Tapi balik lagi ya, aku cuma ceritain mitologi aja. Iya. Nah, oke. Tapi sampai di detik ini aku lanjutin lagi di dalam Alkitab. Alkitab terus kemudian bilang, jangan mereka ambil lagi buah dari pohon ini. Maka Tuhan menempatkan kerub namanya, kayak cherubim di sebelah timur daripada Taman Eden untuk menjaga agar ini tidak diambil. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi katanya malaikat seperti manusia, palanya seperti singa, pakai pedang dari api. Asik. Itu fire breath. Iya. Tanjiro. Iya juga sih. Tanjiro pedangnya api ya. Iya kan? Bukan Tanjiro, siapa ya? Oh, kalau yang saya meninggal Rengoku. sama ingetnya ini pedangnya Shishio Makoto. Musuhnya Kenshin. Kan ada Grigia tuh, jadi kalau digituin ke panah jadi gitu kan. Tapi yang bagus ini ya, Fire Breath kan. Rengoku salah satu Hashira. Nah, jadi intinya dia menggambarkan begini. Jadi kayak pedang Star Wars juga, mungkin George Lucas juga terinspirasi dari sini. Tapi digambarkan benar bahwa malaikat ini menjaga agar orang tidak bisa lagi ke Tree of Life. Makanya sampai sekarang orang masih nyari. Di antara Euphrates dan Tigris itu harusnya ada Tree of Life. Ada Tree of Life, ada surga di situ. Nah, kira-kira begitu. Tapi gak bisa ditemukan karena dijaga sama cherubim. Nah, oke. Ini salah satu angel yang jarang dibahas. Iya. Oke, tapi di kita nggak dikenal kan? Iya. Oke, karena memang kita berpersepsi bahwasanya Taman Eden itu bukan di dunia. Iya, kalau kita kan surga beda. Bukan alam ini, multiverse-nya lain, gitu kan ya. Universe yang lain. Oke, yang kedua. Kalau ini ada nih. Serafim di Islam ada kan? Ada. Ini serafim. Beda lagi dengan cherubim. Iya. Balik lagi karena agama sama itu semua sama. Ini tempatnya Anda temukan di mana? Anda temukan di sini. Tuh, lihat tuh ada 4, 1, 2, 3, 4. Hagia Sophia. Ini Hagia Sophia. Yang tidak jadi saya masuki padahal saya sudah di pintunya dulu. Sayang sekali. Kesal Ustadz Felix setiap dengar itu. Ini benar-benar aku setiap kali kesini aku tuh termenung, lalu aku berpikir begini, gila, aku berada di satu struktur yang usianya dari tahun 537. Dan ketika bangun ini, Justinianus, itu Kaisar Justinianus, itu nyewa bukan teknik sipil, tapi nyewa 2 orang yang akan ngerevolusi dunia. Namanya Isidorus sama Anthemius. Ini ahli matematik. Yang mereka sewa malah ahli matematika untuk bikin bangunan. Karena mereka mau bikin sesuatu yang gak pernah dibikin sama teknik sipil manapun. Iya. Maka gak bisa teknik sipil kan. Mungkin mereka harus nyewa sesuatu yang lain. Tapi 2 orang ini gila nih memang nih. Perhitungannya tuh gak bisa disamain. Presisinya gila. Dan dia buat kubah yang bertahan selama 1000 tahun paling besar. Dan nanti ketika pun Mimar Sinan bisa buat kubah yang lebih besar, itu besarnya cuma paling lebih besar 0,2 senti atau berapa, atau tetap ya bukan yang benar-benar kelihatan bedanya. Nggak memorable. Iya. Dan coba lihat ya,
Kalau kita lihat, ini adalah strukturnya Hagia Sophia. Nanti kalau yang nonton ini pasti banyak orang teknik sipil ya. Iya. Tapi semua teknik sipil pastinya tahu bahwa saya gampangnya adalah gimana caranya agar semua momennya 0 ke bawah. Iya. Kalau gampangnya ya, kalau gampang mulut bacot kita doang, itu gampangnya adalah kubah di atas itu untuk bisa memfasilitasi tempat di bawah yang sangat luas tanpa tiang, itu harus dijaga dengan bagaimana kubah berat itu bisa dibagi-bagi momentumnya. Nah, bagaimana cara dia bagi momentumnya? Dia bagi dengan setengah lingkaran lagi. Ini lihat, ini kubah besarnya nih, ya. Dibagi lagi dengan setengah lingkaran. Lalu kemudian yang ini lagi dibagi lagi dengan beberapa agar kubah tidak lagi. numpuk di sini. Betul. Jadi momentumnya 0. Iya. Dan kubah ini adalah salah satu keajaiban teknologi arsitek. Karena arc itu atau busur itu adalah sesuatu revolusi arsitek yang sangat besar. Dan arcing kalau itu dibuat penuh itu adalah jadinya kubah. Oke. Jadi gampangnya kalau gobloknya kita adalah ini adalah arsitek yang melebihi zaman dan gak bisa dipikirkan orang zaman itu. Oke. Gimana caranya naruh seberat itu di zaman gak ada besi dan gak ada beton. Bukan beton, gak ada besi dan gak ada tulangan yang kayak sekarang. Iya. Itu mustahil bagi orang zaman dulu. Dan bayangin 1000 tahun gak ada yang bisa buat yang sama. Iya. Gitu kan ya. Nah, saking hebatnya ini, mereka ketika ditanya, kenapa ini bisa naik ke atas dan gak bisa disamain oleh orang-orang lain? Mereka bilang, karena kubah besar di atas itu dipikul oleh 4 malaikat. Simbolnya dia bikin, makanya di masing-masing sisi ini nih. Betul. Ada malaikat ya? Iya, mereka dianggapnya, saya tahu ini nariknya kemana. Ini berarti berhubungan dengan tugas malaikat serafim kan? Benar. Bener dong? Benar. Itu dia tuh. Iya. Kan sebenarnya udah pasti enggak sih. Sebenarnya ini jelas fisika Iya, sih. iya. Cuman Jelas orang zaman itu dulu kan simbolis, butuh simbolis. simbolisnya. Tadi kita balik lagi simbolis Iya. kan. Cuma orang zaman dulu kan nggak kepikir gimana bisa sebesar ini dibuat kayak gitu. Iya. Nah, gampangnya gini, ya karena ada malaikat. Asik. Gitu kan. Jadi kita ada malaikat, Iya. topang malaikat. Iya, padahal kita udah bikin ini di mana-mana tetap aja rubuh juga Iya, gitu, misalnya. Nah, tapi ya tetap aja ini mereka katakan malaikat dan ini ada 4 malaikatnya namanya serafim. Serafim. Dan serafim dalam bahasa Arab adalah sorofiyun. Sorofiyun itu equal dengan malaikat hammalatil arsh atau malaikat pembawa arasnya Allah. Ini apa? Aras tuh? Apa tuh namanya? Aras itu tempat bertahtanya Allah. Iya, tahta. Jadi kalau di dalam Islam itu ada 7 langit. Iya. Di atas langit ke-7 itu ada arasy. Dan arasnya Allah tuh sangat luas sekali. Saking luas banget nanti kita akan gambarin yang bawanya kayak apa. Itu yang bawanya, belum arasnya. Nah, aras Allah luas banget dan di atas aras Allah ada kursi. Ada tempat bertahtanya Allah. Dan serafim inilah yang ditugaskan untuk membawa itu iya, dalam mikulnya tanda kutip, kan, dalam tanda kutip, iya. Dan jumlahnya menurut para ulama ada 4 sekarang dan di hari kiamat ada 8. Kenapa bertambah? Karena memang ditambah nanti ketika di hari kiamat supaya jumlahnya terus kemudian jadi 2 kali lipat. Ada beberapa pendapat sih. Untuk yang pendapat yang paling bagus adalah karena Allah yang menunjukkan kebesarannya. Jadi 4 ya udah gede. Saatnya Allah flexing. Betul. Apalagi 8. Iya, di dalam Al-Quran dikatakan wal malaku ala arjaiha dan malaikat-malaikat yang terus kemudian di dalam tempat peredarannya yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin samaniyah. Dan pada waktu itu malaikat-malaikat itu membawa arasnya Allah di fauqahum di atas kepala dia. Lalu kemudian pada hari itu yaumil kiamat samaniyah ada 8 biji. Itu berarti ada malaikat indi yang berikutnya nih. Iya. Malaikat hammalatil arsh. Malaikat yang membawa arasnya Allah. Yang menarik adalah satu waktu ada satu riwayat hadis yang menyatakan bahwasanya Rasul ketika Isra Mi'raj itu ngelihat Jibril membuka sayap total 600. Oh, ya, jadi lu bisa bayangin ya. Aku agak merinding sih ketika nyeritain ini karena aku tuh bayangin gini. Aku pernah pergi ke Gua Hira dan aku kan lumayan claustrophobic. Yeah. Dan untuk masuk ke Gua Hira ke ujung itu harus berasa ide banget ya. Parah banget. Jadi kalau lu claustrophobic mending nggak usah lah. Reja nggak usah lah. Gak bisa, Cak. Ini juga. Panca juga. Kalau Reja aku takut nggak bisa keluar. Lebih ke nyumbat aja ya. Lebih ke